Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dari Allah hingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa darinya. Tak lupa pula, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kelak kita termasuk golongan dari hamba-hambanya yang beliau cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Anggraini, NIM 1702953. Saya dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah ya, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dari angka 0. Nah, untuk pembahasan yang akan saya sampaikan insya Allah ya, yang pertama saya akan menyampaikan tentang sejarah dari angka 0 itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penemu-penemunya, selanjutnya keunikan dari angka 0 itu, dan yang terakhir adalah filosofi dari angka 0. Nah, baiklah teman-teman semuanya, langsung saja ya kita mulai. Nah, kita bahas dari sejarah angka 0. Nah, untuk sejarah dari angka 0 ini bertahap-tahap dari daerah ke daerah. Nah, dimulai dari abad ke-5 Masehi. Untuk sejarah awalnya itu bermula di bangsa Babilonia. Kemudian dilanjutkan sejarah 0 di Amerika, tepatnya di bangsa Maya. Kemudian 0 menjadi nomor di bangsa India. Dan yang terakhir saya akan bahas mengenai sejarah 0 dari timur hingga ke seluruh dunia. Baik, next. Kita bahas dari sejarah awalnya ya. Nah, sejarah awal dari angka 0 ini sendiri bermula dari bangsa Babilonia. Nah, ini sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Nah, jadi sistem penomoran di bangsa Babilonia ini itu ya awalnya itu dari bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria itu apa sih? Nah, jadi teman-teman sekalian, bangsa Sumeria ini adalah bangsa pertama kalinya yang mengembangkan sistem perhitungan. Nah, kemudian ada seorang penulis bernama Robert Kaplan. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Nothing That Is a Natural History of Zero, nah, beliau menuliskan bahwa bangsa Babilonia ini melambangkan 0 itu dengan simbol sepasang wedges miring. Nah, seperti apa simbol tersebut? Nah, ini dia. 0 itu ditunjukkan dengan 2 wedges miring. Nah, ini dia yang berada di tengah ini adalah sepasang wedges miring yang dituliskan dalam buku si Robert Kaplan tadi. Selanjutnya, sistem penomoran dari bangsa Sumeria tadi itu melewati kekaisaran Akkadia menuju bangsa Babilonia tadi sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Nah, inilah tadi ya sepasang wedges miring yang digunakan oleh bangsa Babilonia. Nah, jadi mereka menggunakannya itu untuk membedakan antara 10 dan 100, kemudian juga untuk menunjukkan bahwasanya pada bilangan 2025 itu untuk kolom ratusannya itu tidak terdapat nomor ya atau 0. Bisa teman-teman lihat. Kemudian bangsa Babilonia ini menggunakan ruang kosong dalam sistem penulisan tulisan kuno. Tetapi karena bagi mereka itu sangat membingungkan,
Makanya digunakanlah dua wedges miring tadi untuk mewakili kolom kosong. Namun bangsa Babilonia ini tidak pernah mengembangkan gagasan bahwasanya nol itu adalah sebuah ide tersendiri atau sebuah nomor. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sejarah nol di Amerika. Nah, ini tepatnya di bangsa Maya ya teman-teman sekalian. Ini bisa teman-teman lihat di slide ya. Sekitar tahun 350 Masehi. Nah, berjarak kurang lebih 12.000 mil dari bangsa Babilonia yang kita bahas sebelumnya. Tepatnya di bangsa Maya. Nah, jadi bangsa Maya ini mereka mengembangkan nol itu dalam sistem kalender rumit mereka. Nah, jadi di kalender rumit mereka ini mereka menggunakan simbol mata untuk melambangkan angka nol itu sendiri. Nah, seperti apa simbol matanya? Teman-teman bisa lihat di slide yang telah saya tampilkan. Sudah? Next, kita bahas sejarah nol menjadi nomor di bangsa India. Nah, ini pada tahun 458 Masehi. Nah, perhatikan ya teman-teman sekalian. Nah, di bangsa India inilah untuk pertama kalinya nol itu disimbolkan bukan dalam bentuk simbol, melainkan berupa pengucapan persamaan matematika. Nah, jadi begini, ada beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama, itu mereka gunakan untuk menyimbolkan angka nol. Misalnya seperti hampa, ruang, nah itu kan kata-kata yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Kemudian selanjutnya di tahun 628 Masehi, nah jadi ada seorang astronom, nah beliau juga merupakan ahli matematika India bernama Brahmagupta. Nah jadi si Brahmagupta tadi nih beliau mengembangkan nol itu dengan sebuah titik. Nah seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Nah ini dia. Nah inilah titik yang digunakan untuk menunjukkan nol ya, yang dikembangkan oleh si Brahmagupta, seorang ahli matematika India tadi. Jadi teman-teman sekalian, beliau mengembangkan nol dengan titik ini untuk mengembangkan operasi matematika. Nah, kemudian juga beliau menulis aturan untuk mencapai sebuah nol ini juga bisa melalui penambahan ataupun pengurangan. Kemudian beliau juga menggunakan nol ini dalam sebuah persamaan. Nah, inilah teman-teman sekalian, untuk pertama kalinya lah nol ini diakui sebagai jumlah tersendiri ya, baik sebagai ide maupun simbol. Oke, next. Untuk sejarah nolnya yang terakhir yaitu nol di timur sampai ke seluruh dunia. Jadi, selama beberapa abad berikutnya, barulah konsep nol ini terungkap di Tiongkok dan Timur Tengah. Nah, jadi ada beberapa ahli. Yang pertama itu ada Niels Bertil Wallin. Nah, pada tahun 773 Masehi, jadi nol ini mencapai Baghdad dan menjadi bagian dari angka Arab itu didasarkan pada sistem di India yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada ahli matematika dari Persia, beliau bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, jadi si Al-Khawarizmi ini menyarankan bahwa lingkaran kecil ini haruslah digunakan dalam perhitungan jika tidak terdapat suatu nomor di tempat puluhan. Nah, lingkaran kecil inilah orang-orang Arab itu menyebutnya ya, dalam bahasa Arab itu disebut dengan sifr, yang artinya yaitu kosong. Kemudian selanjutnya angka nol ini mencapai Eropa melalui penaklukan Spanyol oleh bangsa Moor Muslim dari Maroko. Barulah kemudian dilanjutkan oleh ahli matematika Italia bernama Fibonacci. Nah, jadi si Fibonacci ini menggunakannya untuk melakukan perhitungan tanpa sempoa. Namun teman-teman sekalian, pada masa itu pemerintahan Italia itu mencurigai ya adanya penggunaan
angka Arab ini. Jadi pemerintahan Italia kemudian melarang orang-orang untuk menggunakan angka 0 ini. Namun pada masa itu pedagang-pedagang yang ada di Italia tetap menggunakan angka Arab ini tadi ya, sifr tadi ini. Namun untuk menghindari kecurigaan, nah beliau mengganti yang awalnya sifr dalam bahasa Arab artinya kosong, mereka ganti katanya menjadi ciper yang artinya yaitu sandi ataupun kode. Selanjutnya pada tahun 1600-an angka 0 ini barulah mulai digunakan luas di seluruh Eropa. Nah, ini didasarkan dari sistem koordinat Cartesius oleh René Descartes, kemudian kalkulus oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, jadi dengan didasarkan oleh kalkulus inilah yang selanjutnya membuka jalan bagi para fisikawan, kemudian teknik, komputer, keuangan, dan ekonomi. Nah, mulai saat itulah angka 0 ini mulai tersebar ke seluruh dunia. Kemudian, seperti yang kita ketahui bersama-sama teman-teman sekalian, bahwasanya dalam bahasa Inggris angka 0 ini disebut dengan zero. Nah, sebenarnya kata zero ini berasal dari bahasa Arab yang saya sebutkan sebelumnya ya, sifr yang artinya kosong. Nah, jadi angka 0 ini sering diartikan sebagai sebuah ketiadaan ataupun kekosongan dan kehampaan dalam diri kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada pula yang mengartikan ya bahwasanya 0 ini adalah sebuah kekalahan dalam sebuah pertandingan. Kemudian 0 ini juga bisa sebagai lambang ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran dalam kehidupannya. Namun, angka 0 ini juga memiliki arti penting dalam mencapai kesempurnaan nilai sesuatu, serta bisa menjadi simbol kemenangan bagi penyucian jiwa. Nah, selanjutnya, kita bahas. Nah, jadi didasarkan dari seorang ahli bernama Muhammad bin Ahmad. Nah, jadi secara historis sebenarnya teman-teman sekalian, angka 0 ini tuh untuk pertama kalinya itu ditemukan oleh Muhammad bin Ahmad. Nah, siapa Muhammad bin Ahmad ini? Nah, jadi Muhammad bin Ahmad ini adalah merupakan seorang saintis muslim. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, bahwasanya penemu angka 0 ini adalah si Al-Khwarizmi. Nah, jadi sebenarnya penemu pertama kalinya itu adalah Muhammad bin Ahmad. Nah, kemudian dengan penemuan angka 0 ini menjadi pondasi awal sejarah revolusi sains yang hingga saat sekarang ini belum ada penemuan terbesar dari angka 0. Nah, jadi sejarah dari penemuan angka 0 ini adalah menjadi sejarah terbesar revolusi sains. Bahkan karena penemuan angka 0 inilah ya yang menjadi revolusi, lahirlah revolusi roda sebagai bentuk dari angka 0 itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, pemikiran dari Muhammad bin Ahmad ini muncul karena rumitnya menuliskan angka itu dengan menggunakan angka Romawi. Nah, ini dia. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman sekalian, apabila kita menuliskan angka itu dengan angka Romawi, jika jumlahnya masih sedikit ya, masih puluhan, ratusan, ataupun ribuan, mungkin masih bisa kita tuliskan atau kita lambangkan dengan angka Romawi. Seperti misalnya kalau 10 kita lambangkan dengan X, ya 20XX, untuk 100C dan selanjutnya. Namun seperti kita ketahui, jika nominalnya itu sudah sangat besar, bahkan mencapai jutaan, miliaran, bahkan triliunan, itu sudah sangat susah dan rumit ya kalau kita tuliskan dalam bentuk angka Romawi. Nah, inilah yang mendasari dari pemikiran Muhammad bin Ahmad tadi untuk menemukan angka 0. Nah, selanjutnya pemikiran dari Muhammad bin Ahmad tadi kemudian dilanjutkanlah oleh si Al-Khwarizmi.
Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya siapa itu Al-Khawarizmi. Nah, jadi si Al-Khawarizmi ini adalah tokoh penemu dari perhitungan aljabar yang menjadi dasar dari ilmu pasti. Nah, jadi si Al-Khawarizmi ini dilahirkan di Kifa, Irak pada tahun 780 Masehi. Nah, beliau juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tangen, kemudian persamaan linier dan kuadrat serta kalkulus integral. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, bahwasanya si Al-Khawarizmi ini selain beliau ahli matematika, ternyata beliau juga ahli dalam bidang geografi, sejarah, dan musik. Bahkan banyak dari karya-karya Al-Khawarizmi inilah yang kemudian mempengaruhi ilmuwan-ilmuwan di Eropa. Ya, selanjutnya. Nah, angka 0 ini selain memiliki banyak manfaat ya yang kita ketahui, ternyata ada juga yang tidak bisa menerima angka 0 atau angka 0 ini tidak bisa diterima. Salah satunya yaitu si Aristoteles dan sistem penanggalan Masehi ya, kita ketahui bahwa dalam sistem penanggalan Masehi itu tidak dimulai dari angka 0, melainkan dari angka 1. Nah, lanjut kita ke tokoh penemu dari angka 0. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyinggung ya, bahwasanya pemikiran dari si Al-Khawarizmi. Nah, sebenarnya si Al-Khawarizmi ini memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa. Nah, beliau lahir tadi saya sudah katakan pada tahun 780 Masehi, kemudian beliau wafat pada tahun 847 Masehi. Nah, kenapa sih beliau dijuluki atau dipanggil dengan nama Al-Khawarizmi? Nah, jadi sebenarnya Al-Khawarizmi ini adalah nama dari tempat beliau tinggal. Jadi beliau itu tinggal di daerah bernama Al-Khawarizmi. Oleh karena itulah beliau dipanggil dengan sebutan Al-Khawarizmi. Selanjutnya, di Eropa, si Al-Khawarizmi ini dikenal dengan nama algoritma. Nah, jadi beliau pindah dari Uzbekistan ke Baghdad, Irak. Ya, pada masa itu pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Jadi di Eropa inilah Al-Khawarizmi ini dikenal dengan teori algoritmanya. Kemudian karya beliau aljabar dan aritmetika atau ilmu hitung ya yang kita kenal selama ini itu menggunakan angka-angka Arab. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kata aljabar itu sendiri diambil dari nama depan dari karya Al-Khawarizmi. Jadi ada karya Al-Khawarizmi itu bukunya bernama Al-Jabar wa Al-Muqabilah. Nah, jadi Al-Jabar ini diambil dari nama depan karya beliau. Kemudian buku dari Al-Khawarizmi ini ya, Al-Jabar Al-Muqabilah ini menjelaskan secara detail tentang tabel trigonometri dan teori kalkulus dasar. Kemudian ada sebuah karangan beliau yang terkenal ya bernama Trattari de Arithmetica. Lanjut. Nah, kemudian ya ada juga Aljabar yang dituliskan oleh ilmuwan lain, ditulis oleh Diopantus. Jadi ada karya aljabar dari Diopantus ya, beliau seorang ahli dari Yunani. Jadi si Al-Khawarizmi ini menjelaskan kembali teori ciptaan dari si Diopantus ini dalam karyanya Aljabar sebelum beliau mengembangkannya. Kemudian si Al-Khawarizmi ini juga menambahkan rumus segitiga dan menyusun daftar logaritma. Selanjutnya, si Al-Khawarizmi ini juga menghasilkan karya di bidang-bidang lainnya, seperti di bidang astronomi. Jadi untuk di bidang astronomi ini beliau membuat sebuah tabel khusus yang mengelompokkan ilmu perbintangan. Kemudian pada awal abad ke-12 ya, sejumlah karya dari Al-Khawarizmi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, setelah itu baru dikembangkan ke berbagai bahasa lainnya.
Nah, untuk yang terakhir kalinya itu karya si Al-Khawarizmi ini diterjemahkan dalam bahasa Cina. Lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat ya di slide. Nah, inilah karya-karya dari Al-Khawarizmi. Ada sistem penomoran, kemudian ada Al-Jabar wa Al-Muqabalah, kemudian ada Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, untuk sistem penomoran. Nah, untuk karya Al-Khawarizmi sistem penomoran, dalam karyanya beliau memperkenalkan konsep sifat dalam sistem penomoran. Jadi, dalam karyanya yang ini beliau memuat kosinus, sinus, dan tangen dalam penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian untuk karyanya yang kedua, Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, beliau menciptakan pemakaian sekan dan tangen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dan yang ketiga, Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Nah, dalam karyanya yang ini beliau mengajukan atau menunjukkan contoh-contoh persoalan dalam matematika. Selain dari itu, beliau juga mengemukakan 800 masalah. Ya, wow, banyak ya teman-teman sekalian. Beliau mengemukakan 800 masalah yang sebagian besar itu merupakan persoalan dalam bentuk dugaan. Nah, jadi dalam karyanya yang Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah ini banyak teori-teori tentang dugaan, kemudian si Al-Khawarizmi ini membuktikan kebenarannya, kemudian dituangkanlah dalam karyanya yang ini tadi. Lanjut. Nah, tadi kita telah bahas mengenai sejarahnya, kemudian penemuannya. Nah, sekarang kita bahas pada sub pembahasan yang ketiga mengenai keunikan dari angka 0. Nah, mungkin banyak ya dari kita yang belum terfikir atau belum banyak tahu mengenai keunikan dari angka 0. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa keunikan dari angka 0. Untuk keunikan yang pertama, 0 ini adalah angka yang terakhir muncul setelah angka 1 sampai 9. Jadi angka itu dari 1 sampai 9, kemudian baru 0. Kemudian yang kedua, bilangan 10 adalah bilangan asli pertama yang menggunakan angka 0. Ya, jadi bilangan asli pertama yang menggunakan angka 0 itu adalah 10, terdiri dari angka 1 dan 0. Kemudian lanjut kita ke keunikan yang ketiga. Keunikan yang ketiga, ternyata teman-teman sekalian, 0 ini bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif. Nah, jadi 0 ini termasuk bilangan netral. Nah, untuk keunikan yang ketiga ini kita telah bahas ya di mata kuliah analisis real 1. Nah, jadi 0 ini adalah bilangan netral. Oke, lanjut ke keunikan yang keempat. Nah, himpunan bilangan netral hanya ada satu, yaitu 0 saja. Ya. Itulah keunikan dari angka 0 yang keempat. Oke, kita lanjut next. Nah, ini dia. Keunikan yang kelima, yaitu 0 adalah bilangan genap. Nah, ternyata teman-teman sekalian, 0 itu merupakan bilangan genap. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya bilangan genap adalah bilangan kelipatan dari 2. Nah, ternyata bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibentuk ke dalam bentuk 2K, di mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Jadi contohnya 2K, kita misalkan K-nya ini adalah 0, maka hasilnya menjadi 0. Maka dari itulah kenapa 0 itu merupakan bilangan genap. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke keunikan berikutnya. 0 bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan komposit. Nah, itu adalah keunikan dari angka 0. Selanjutnya, semua bilangan bulat bukan 0 jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, kalau ini kita sudah tahu ya, bahwasanya
bilangan apapun jika kita pangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1. Jadi 1 dipangkatkan 0, 1 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya keunikannya, angka 0 itu jika dijumlahkan atau dikurangi dengan bilangan berapapun hasilnya akan sama. Nah, misalnya nih angka 1 kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya juga tetap 1 ya. Jadi hasilnya akan tetap sama. Nah, begitupun juga sebaliknya bila kita kurangkan angka 1 dikurangkan dengan 0 misalnya, maka hasilnya juga tetap sama. Seperti itu ya. Nah, inilah beberapa keunikan dari angka 0 yang saya kemukakan. Selanjutnya, ya kita masuk ke sub pembahasan yang keempat, yaitu kita bahas makna filosofi dari angka 0. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas 3 makna filosofi dari angka 0. Kita masuk yang pertama. Nah, ini dia. Makna dari filosofi yang pertama yaitu ketika kita mengartikan 0 sebagai kelipatan. Artinya apa? 0 ini berarti titik tolak untuk melipat gandakan kemampuan kita. Nah, jadi serta hasil yang kita inginkan atau kita capai dari sebuah proses yang telah kita lakukan, itu bisa kita pilih dalam menyikapi dan melakukan sesuatu. Nah, jadi apabila kita melakukan atau upaya ataupun cara kita dalam melakukan sesuatu itu salah, maka bisa menghasilkan kesalahan atau melipat gandakan kerugian. Begitupun sebaliknya, apabila kita memiliki upaya ataupun cara dalam melakukan sesuatu itu adalah benar ataupun baik, maka nantinya hasil yang akan kita peroleh adalah kebaikan pula yang akan berlipat ganda. Nah, itulah makna dari filosofi yang pertama. Oke, kita masuk ke makna filosofi angka 0 yang kedua. Nah, jadi dengan adanya angka 0 ini, kita dapat mengenal nilai angka-angka lainnya. Jadi, angka 1 misalnya akan bernilai lebih besar jika diikuti dengan angka 0, menjadi 10. Nah, dalam skala, misalnya dalam skala 1 sampai 10, maka 10 inilah adalah nilai yang paling besar ataupun nilai yang paling sempurna. Jadi, angka 0 ini membuat angka 1 menjadi lebih bernilai, dan angka 1 ini dapat membuat angka 0 menjadi memiliki makna atau memiliki arti. Artinya apa? Jadi, dari filosofi ini dapat kita simpulkan bahwasanya hal ini menunjukkan arti bahwa sesuatu itu memiliki manfaat dan kebermanfaatan itu bisa dinilai ketika sesuatu tersebut mampu mengisi kekosongan dan menutupi kekurangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, tanpa kita memahami kekurangan, kita tidak akan menggali dan mencari serta memanfaatkan kelebihan kita untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi tidak akan ada yang sempurna tanpa adanya tak kesempurnaan. Nah, itu ya. Jadi kita saling melengkapi, itu kuncinya. Jadi nilai manfaat inilah yang menjadikan sesuatu bermakna dan penting dalam hidup kita hingga bisa menyirnakan kekosongan tadi. Nah, apabila kita resapi dan kita hayati ya teman-teman sekalian, fungsi dan nilai kehidupan itu sebenarnya terletak pada kebermanfaatan kita untuk orang lain, untuk saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, dan lainnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebaik-baik kamu atau sebaik-baik manusia di antaramu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah makna dari filosofi angka 0 yang kedua. Kita lanjut. Nah, ini dia makna filosofi angka 0 yang ketiga. Jadi, 0 ini dalam sistem binary berarti tiada. Nah, dalam filosofi agama, angka 0 ini bisa kita artikan sebagai kembalinya diri kita terhadap
penyucian jiwa dan ketulusan hati. Sehingga angka 0 ini merupakan titik keikhlasan dan penyerahan. Jadi mengosongkan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, keikhlasan inilah yang menjadi dasar tumbuhnya upaya untuk menjaga hati dari berbagai penyakit hati. Jadi dengan kita mengikhlaskan hati untuk memaafkan dan menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam diri dan hidup kita, bahkan memahami kekurangan dari orang lain. Nah, itulah makna dari filosofi angka 0 ini ya, yang ketiga. Oke, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada tayangan kali ini. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita bersama. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang saya lakukan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua, boleh koreksi di kolom komentar ya. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kedepannya dapat memperbaiki segalanya dan menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.